Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Muhammad Akmal Fadarrahman, NPM 2357051018 dari kelas C. Di sini saya akan menjelaskan kode yang saya buat dari UTP kemarin atau 2 minggu lalu. Oke, pertama kita jelaskan dulu nomor satu. Pertama kita baca dulu soalnya. Itu buatkan sebuah kelas template dengan template satu parameter yang bernama trapjoid yang mempunyai atribut base 1, base 2, dan height. Di sini eh, contoh mendeklarasikan template kelasnya. eh, ini langsung aja kita ke kodenya atau programnya. Di sini pertama terdapat include iStream atau header iStream atau library iStream. Di sini digunakan untuk input, output seperti cin, cout, lalu using namespace std. Di sini agar kita tidak perlu menambahkan std di depan cout atau cin atau indl. Oke. Lalu di sini terdapat template kelas T, kelas trapjoid dengan specifier publik. Di sini terdapat tiga atribut menggunakan tipe data T, yaitu atribut pertama base 1, base 2, dan height. Tipe data T ini agar kita gampang agar kita dapat mudah mengubah nilai jika kita panggil nanti seperti ini nih, trapjoid integer. Ini kita bisa ubah ke double, bisa kita ubah ke float atau yang lain-lain dengan template kelas dengan tipe T. Oke. Setelah kita specifier publik tb1, base 2, base dan height, lalu kita panggil, pertama kita deklarasiin dulu fungsi main atau in main. Lalu di sini kita panggil kelas trapjoid. Terus karena kita di sini hanya ingin menggunakan nilai integer aja, jadi di sini kita panggil kelas trapjoid dengan tipe data integer dengan nama variabel atau nama objeknya trapjoid. Lalu kita panggil, lalu kita inisialisasi lalu kita inisialisasi nilainya, yaitu nilai trapjoid B1-nya sama dengan 10, base 2-nya 10, height-nya 10. Lalu kita panggil atau kita tampilkan outputnya, yaitu cout B1, ya nanti bakal keluar nilai 10, base 2 sama dengan 10 juga, height sama dengan 10, lalu return null. Oke, coba kita tampilkan dulu outputnya. Ya, seperti ini outputnya, B1 sama dengan 10, base 2 sama dengan 10, height sama dengan 10. Ini lanjutan soal sebelumnya. Di sini nih sama aja kayak tadi, kita panggil base 1-nya, base 2-nya sama height-nya seperti tadi. Cuma tadi itu kan dia specifiernya public ya, jadi gampang untuk dipanggil. Tidak perlu konstruktor. Kalau kita di sini di soal nomor 2 ini kita disuruh ngubah atribut kelasnya menjadi privat. Jadi atribut-atribut kayak tadi base 1, base 2, dan height-nya itu menjadi privat. Udah kita baca dulu soalnya. Ubah akses atribut pada kelas tersebut menjadi privat. Lalu buatkan dua tipe konstruktor ya, seperti yang tadi saya bilang. Di sini disuruh buatkan konstruktor pertama dengan tidak ada parameter dan set nilai default masing-masing 10. Oh, di sini ya disuruh membuat konstruktor dengan nilai default yaitu nilainya 10. Lalu kita disuruh buat juga konstruktor dengan parameter untuk mengatur nilai ya. Seperti kita atur sendiri nanti nilainya sesuai user nanti nih untuk konstruktor yang kedua. Lalu setelah membuat konstruktor, buatkan metode setter dan getter untuk masing-masing tiap atribut dengan akses publik. Lalu hmm, di setiap variabel nama dari setter dan getternya kita kasih nama huruf besar, misalnya set B1, B-nya besar, lalu begitupun dengan yang lainnya. Oke. Seperti ini prototype konstruktor dengan parameternya. Ini outputnya sama aja kayak tadi, cuma bedanya ini privat ya. Kita lanjut ke soal nomor 2. Di sini terdapat include iStream. Ya, seperti tadi yang saya jelaskan untuk memanggil input dan output, lalu using namespace std,
Ya untuk ringkas saja agar tidak perlu menambahkan std di depan sign in atau cout. Oke, selanjutnya terdapat template kelas T, kelas strap join. Template ini ya kayak tadi sudah saya jelaskan tadi, intinya dengan template ini kita kita bisa menginisialisasi kelasnya itu, kelas strap joinnya itu dengan berbagai tipe data seperti integer, float, dan double. Tapi di sininya kita tulis dulu tipe datanya T. Nanti di dalam fungsi mainnya kita ubah agar bisa dipanggil menggunakan tipe data integer, double seperti di bawah ini. Oke. Lalu di sini di dalam class trap join ini terdapat tiga atribut privat yaitu base 1, base 2, dan height dengan tipe data T. Jadi ya dengan tipe data T ini jadi kita base 1, base 2, dan height-nya ini kita bisa ubah. Misalnya kita ubah menjadi bisa aja kita pakai bisa aja kita ubah bisa menjadi integer, bisa menjadi float, bisa menjadi double. Maaf. Lalu di dal kita kita deklarasi public. Di sini di dalam public ini pertama terdapat constructor trap join ini constructor default ya. Itu seperti yang tadi soalnya bilang, constructor defaultnya tuh semua nilainya tuh mau base 1, base 2, dan hack itu semua nilainya 10. Ini udah kita inisialisasi konstruktor defaultnya. Lalu konstruktor kedua yaitu trap join dengan parameter t base 1, t base 2, t height dengan huruf depannya kapital. Di sini base 1 ini merujuk ke base 1, lalu base 2 ini merujuk ke base 2 yang ini, lalu height ini merujuk ke height yang hanya kecil. Lalu selanjutnya konstruktor kedua atau konstruktor yang menggunakan perimeter. Di sini trap join perimeternya tuh dengan tipe data T yaitu pertama terdapat tiga atribut base 1, base 2, dan height. Lalu kita salin, jadi base 1 ini kita sama dengan nama base 1 yang di dalam perimeter, base 2 samakan base 2 yang di dalam perimeter, lalu dan height juga. Lalu selanjutnya kita tambahkan metode setter, yaitu di sini kan tadi kan disuruh namanya itu di soal itu fungsi di soalnya itu disuruh tambahkan setternya itu dengan variabel set b-nya itu besar b1 dengan perimeter tipe data t b-nya besar b1 yaitu yang parameter ada di sini. Terus isinya b1 sama dengan b1 yang ada di parameter. Lalu kita tambahkan method setter dan getter. Pertama metode setternya dulu. Di sini void set base 1 ini seperti yang di soalnya tadi disuruh b-nya itu besar. Lalu dengan parameter tipe data t base 1 b-nya besar. Eh, lalu bawahnya b1 sama dengan b1 yang ada di parameter. Ini digunakan untuk mengatur nilai b1 dari nilai yang diberikan oleh parameter base 1 ini. Lalu selanjutnya untuk base 2 sama aja. Intinya base 2 ini nilainya diatur dengan sesuai parameter dari base 2 yang ada di parameternya. Intinya kita atur buat ini nih. Misalnya kita atur di sini nilainya itu kita atur. Aduh, ketukar. Ini kita atur agar nilainya bisa kita atur ini bebas nilainya bisa diatur oleh user. Kalau yang ini kan langsung nilai dari ini ya, dari apa? Default. Default itu yang ini, yang konstruktor yang pertama. Kalau set intinya setter ini digunakan untuk mengatur nilai yang sesuai kemauan user atau kemauan kita. Oke, ini kita tambahkan metode setter untuk base 2. Selanjutnya untuk metode setter untuk height ya sama aja kayak yang di atas tadi. Lalu kita kita tambahkan metode getter untuk mendapatkan nilainya atau mengembalikan nilai dari base 1, base 2, dan base 2 dan height. Ini kita t get base 1 ini seperti yang soal tadi b-nya harus besar ya.
Lalu kita kembalikan nilai B1, terus T-get base 2, kita kembalikan nilai base 2, T-get height, kita kembalikan nilai height. Lalu eh, lalu kita deklarasi lagi fungsi main. Lalu di sini kita panggil kelas trapjoid dengan tipe data integer dengan nama objek atau nama variabelnya trapjoid. Lalu kita cout B1 seperti yang tadi di soal. Lalu trapjoid titik get B1 yaitu kita kembalikan nilai defaultnya itu. Karena kan di sini kita nggak ngatur ya. Jadi kita bakal nampilin B1 yang sesuai default yaitu 10. Lalu ya base 2 kita panggil lagi trapjoid kita titik get base 2 intinya kita mengembalikan nilai base 2. Base 2 di sini ya default karena belum kita ubah ya, yaitu 10 ya sama aja dengan hack. Lalu selanjutnya kita buat lagi, kita panggil lagi kelas trapjoid dengan tipe data double dengan nama variabelnya itu atau nama objeknya itu trapjoid underscore param atau parameter. Di sini eh, karena di sini karena menggunakan setter, intinya di sini dengan kita menggunakan konstruktor yang kedua, ini nilainya bisa diatur. Eh, nilai base satunya bisa diatur, base 2-nya juga bisa diatur oleh sesuai user. Pertama base satunya kita atur jadi 5.5, base 2-nya 7.7 dan height-nya 3.3. Lalu kita tampilkan nilai outputnya yaitu seperti tadi trapjoid, seperti yang di atas tadi trapjoid underscore parameter yaitu variabel ini yang karena kan nilainya udah diubah jadi misalnya base satunya jadi 5.5 udah bukan 10 lagi. Lalu titik get base 1 kita kembalikan nilainya, lalu get base 2 kita kembalikan nilai base 2, lalu get height kita kembalikan nilai height. Coba kita run ya untuk menampilkan outputnya. Oke, ini outputnya. Ini output default, lalu yang ini output yang sesuai kita atur atau kita set. Oke, selanjutnya soal nomor 3. Lalu nomor 3. Di sini kita baca dulu soalnya. Lanjutkan program dari program yang telah Anda buat sebelumnya, yaitu program yang tadi. Di sini disuruh buat metode, disuruh buat dua metode, yaitu kalkulat area sama kalkulat parameter, yang dimana kalkulat area ini untuk menghitung luas trapezoid atau trapesium, lalu metode yang kedua untuk mengkalkulat perimeter untuk menghitung keliling trapezoid atau trapesium. Oke, kita langsung aja ke soalnya, soal nomor 3. Ya, di sini terdapat include iStream sama include CMAT atau di sini menambahkan library CMAT. Ya, CMAT ini digunakan untuk menggunakan SQRT dan POW atau pangkat. Ini POW ini. Karena kalau nggak pakai CMAT nggak bakal bisa, bakal terjadi error. Lalu di sini ada using namespace std ya seperti tadi. Intinya ya meringkas aja agar tidak perlu menambahkan std lagi di depan cout dan cin atau ndl. Lalu di sini ya seperti biasa, karena di sini dari tadi suruh melanjutkan soal dari yang 1 sama 2, jadi di sini tetap menggunakan template kelas T, kelas trapjoid. Nah, di sini terdapat 3 atribut privat dengan tipe data T. Lalu di sini lalu di sini kita inisiasi publik. Di sini terdapat konstruktor default yang tadi ya. Ini lanjutan soal yang tadi. Pertama konstruktor defaultnya dulu. Di sini terdapat 3 atribut, yaitu base 1 dengan nilai 10, base 2 dengan nilai defaultnya 10, height dengan lalu lalu konstruktor kedua seperti yang tadi yang sudah saya jelaskan. Di sini trapjoid parameter T base 1, T base 2, T height. Dengan di sini intinya base 1 ini menyalin nilai dari atau yang diatur dari base 1 di atas ini.
Aduh, sorry. Intinya mengatur, intinya B1 ini sama sama aja menyalin nilai dari yang diatur oleh parameter. Selanjutnya juga ya base 2 juga. Intinya base 2 yang ini diatur dari parameter yang dari base 2 lalu height. Lalu kita tambahkan metode setter seperti tadi. Ini dengan parameter tipe data T base 1 seperti tadi untuk mengatur nilai base 1 dengan nilai yang diberikan oleh parameter base 1 yang ini yang dari dalam parameter. Lalu yang base 2 juga, intinya untuk mengatur nilai base 2 yang ini yang di dalam atribut privat sesuai dengan yang parameter, yang base 2 yang di parameter. Lalu sama aja kayak yang tadi, intinya untuk mengatur nilai height sesuai dengan height yang ada di parameter. Lalu di sini kita kita tambahkan metode getter untuk mengembalikan nilai dari base 1, base 2 dan height. Pertama, kalkulat area di sini untuk menghitung rumus atau menghitung rumus dari luas trapesium atau trapezoid dari kelas trapezoid. Lalu dikembalikan nilainya. Ini rumusnya. B1 tambah B2 bagi 2 dikali height. Lalu selanjutnya kita deklarasikan lagi T spasi kalkulat parameter untuk mencari nilai keliling dari trapesium atau trapezoid. Ya ini rumusnya. Oke. Lalu selanjutnya oke. Lalu kita selanjutnya kita apa? Kita deklarasikan fungsi main. Pertama kita panggil kelas trapezoid dengan tipe data double bintang atau pointer trap 1 sama dengan new trapezoid tipe data double. Ini kita inisialisasi nilainya B1-nya 3.0, lalu 7.0, 3.0 ini untuk B1, 7.0 untuk base 2 dan 4.0 untuk height. Lalu, oke. Jadi baris ini membuat sebuah objek trapesium baru dengan menggunakan konstruktor parameter, yaitu parameter yang ini. Jadi nilainya diatur oleh parameter. Lalu objek-objek nilainya ini akan disimpan ke dalam pointer trap 1. Ini panjang sisinya yaitu base 1-nya 3.0, base 2-nya 7.0, height-nya 4.0. Lalu lalu selanjutnya trapezoid double bintang atau pointer trap 2 sama dengan new trapezoid double. Ini nggak kita inisialisasi karena ini menggunakan nilai default. Nilai default itu yang ini nih, 10. Jadi base 1-nya 10, base 2-nya 10 ya, dan base 3-nya 10. Bakal disimpan ke pointer trap 2. Ini yang trap ini nih nilai default ya. Lalu kita panggil yang trapjoid 1, kita cout trapjoid 1.2. Ini trapjoid 1, lalu kita kita cout area atau luas trap 1, pointernya mengarah ke kalkulat area. Intinya dia menghitung uh, luas dari trapesium yang menggunakan parameter. Ini kan menggunakan parameter ya, bukan nilai default. Intinya dia menghitung luas trapesium menggunakan nilai dari parameter atau nilai yang sudah diatur dari oleh user atau oleh saya sendiri. Ini rumusnya. Intinya yang akan menampilkan hasil dari
luas trapesium dari nilai ini. Nilai yaitu B1-nya 3, base 2-nya 7, height-nya 4. Lalu kita out perimeter atau keliling. Trap 1, kalkulat perimeter, INDL. Intinya sini kita akan menampilkan hasil perhitungan keliling dari trapesium yang kita ada hitung menggunakan rumus ini. Intinya ini hasilnya, hasil kelilingnya dari nilai yang udah kita set atau kita atur, atau nilai setter atau nilai yang diatur oleh parameter atau kita sendiri, set NDL. Lalu selanjutnya kita out lagi yang trapesium yang kedua. Luasnya ini kita trap 2, langsung trap 2 mengarah ke kalkulat area. Dia ini yang trap 2 ini atau trapesium kedua ini dia ini apa? Dia ke nilainya itu atau nilai B1, B2-nya base atau dan height-nya itu dia nilai dari defaultnya yang ini yang konstruktor defaultnya yang ini. Jadi ya dia menggunakan ini. Jadi luasnya ini luas trapesium ini B1 B2-nya ini ya 10 10 bagi 2 kali height ya 10. Intinya nilainya 10 semua lah, bukan nilai yang diatur dari sini, yang dari setter ini. Lalu perimeter sama aja kayak tadi, intinya untuk menghitung tapi menggunakan nilai default dari konstruktor default, bukan yang konstruktor parameter yang diatur ini. Lalu di sini kita delete trap 1 sama delete trap 2, intinya untuk menghapus objek trapesium pertama yang dialokasikan secara dinamis dari head, dan ya yang sama juga yang trap 2. Lalu ini hasil tampilan output yang soal nomor 3. Nah, dia trap joint 1, areanya ini ya luasnya dari trap 1. Trap 1 ini kan tadi menggunakan nilai dari parameter ya. Jadi ya base satunya tuh 3, base 2-nya 7, height-nya 4. Ya ini hasil luasnya tuh ini 20. Dan hasil kelilingnya tuh 18,9443. Lalu yang trapesium kedua ini dia akan menggunakan nilai default ya, yaitu ya base satunya 10, base 2-nya 10, height-nya juga 10 ya. Di sini kita mendapatkan luasnya 100 dan mendapatkan kelilingnya tuh 40. Oke, selanjutnya nomor 4. Buatlah, kita baca dulu soalnya. Ini dia nomor 4, kita baca soalnya. Buatlah template kelas layang-layang yang bernama kita kit dengan ketentuan sebagai berikut. Atribut dari kelas tersebut adalah diagonal 1 dan diagonal 2 dengan akses privat. Terdapat dua macam konstruktor, yaitu konstruktor tanpa parameter dengan nilai default 10 seperti yang tadi berarti ya. Dan konstruktor dengan parameter, ya parameter yang diatur lah oleh user atau kita sendiri. Lalu di sini contohnya, contoh prototype parameternya kit. Ya inilah. Terus di sini tersedia metode setter dan getter sama kayak soal yang trapesium sebelumnya. Lalu tersedia metode untuk menghitung luas dan kelilingnya itu kalkulator array dan kalkulator parameter dari kit, dari kelas kit. Di sini disuruh anggap layang-layang adalah di atas adalah sama sisi seperti ini. Oke, langsung aja kita ke soalnya. Langsung aja kita ke kodenya nomor 4. Oke, di sini terdapat include iStream dan include CMAT. iStream itu yang tadi ya untuk menggunakan CI nama out, intinya untuk input dan output. Lalu include CMAT ini untuk intinya untuk menggunakan PO ini. Kalau nggak menggunakan library CMAT dia bakal error, nggak kedetek intinya. Lalu using namespace std ya seperti yang tadi saya jelaskan untuk meringkas agar tidak perlu menambahkan std di depan CI nama out. Lalu di sini terdapat template kelas T, kelas kit atau kita. Di sini terdapat dua atribut privat, yaitu dengan tipe data T, yang pertama diagonal 1 dan diagonal 2. Lalu di sini di sini kita deklarasikan publik. Di sini terdapat konstruktor default kit. Ya inilah intinya, ini nilai defaultnya dari diagonal 1 sampai dengan 10, diagonal 2 10.0. Lalu di sini
konstruktur parameter atau yang sesuai parameter nilainya bisa diubah oleh user seperti mana ya? Seperti ini. Intinya nilainya nanti nilai diagonal satunya itu A-nya ini bakal ngambil dari nilai ini 8 dan B itu nggak akan ngambil dari 10. Intinya jadi diagonal satu ini akan berubah jadi 8, diagonal duanya ini akan berubah jadi 10. Intinya bukan berubah sih, dia lebih ke parameter aja, ngambil konstruktornya kelasnya yang ngambil dari parameter, bukan yang default ini. Jadi kalau walaupun kita nggak kita nggak nambah parameter, dia bakal ngambil nilai defaultnya yaitu 10. Oke. Lalu di sini getter, setter aja dulu ya. Di sini kita setter dulu nilai, kita set diagonal satunya dengan tipe data T, variabelnya A, yaitu intinya diagonal satu itu ngambil ngambil dari nilai perimeter A. Lalu set lalu set diagonal 2 tipe data T variabel B. Dia intinya di sini diagonal 2 ini mengambil dari parameter B. Parameter nilai B ini. Lalu lanjutnya get kita tambahkan metode getter yaitu t get diagonal satu return diagonal satu intinya untuk mengembalikan nilai diagonal satu mau itu nilai yang udah dari parameter lah mengikuti parameter atau eh, nilai default. Nah, ini juga yang diagonal 2. Lalu di sini rumus untuk mencari luas dari yang lain-lain tadi. Ini rumusnya return diagonal satu dikali diagonal 2 bagi 2. Lalu di sini selanjutnya kita deklarasikan lagi T kalkulat parameter. Untuk mengembalikan, intinya rumusnya itu mengembalikan nilai 2 dikali pangkat diagonal. Intinya, intinya selanjutnya T selanjutnya terdapat T kalkulat perimeter. Intinya di sini untuk menghitung keliling dari layang-layang tadi yang seperti soal nomor 4. Ini rumusnya. Ya tadi seperti tadi ya kenapa saya harus menggunakan kelas T agar ya bisa nilainya tuh bisa diubah. Maksudnya kita bisa memakai dengan kelas T ini template kelas T ini kita bisa menggunakan kita bisa mengubah atau intinya kita bisa mengubah atau lebih ringan aja agar tipe data ini bisa kita ubah menjadi double atau integer gitu. Oke. Selanjutnya kita deklarasikan eh, fungsi main in main ini kita buat dulu ya result satu ini saya bedain aja result satu ini intinya hasil untuk ini nih kit double inti hasil dari nilai defaultnya aja nilai nilai defaultnya itu yaitu B1 diagonal 1 10 diagonalnya 2 juga 10 ini intinya nilai default. Nah ini result 2 ini untuk nilai yang sesuai parameter yang diubah 8 atau 10 yang tidak menggunakan nilai default. Oke. Di sini kita panggil kelas kit yang di atas tadi. Intinya kelas kit dengan tipe data double. Lalu nama variabel atau nama objeknya tuh kit 1. Lalu kita cout intinya result 1. Lalu cout kit 1 sama dengan lalu kit 1 titik 2. Lalu yang ada lagi cout diagonal 1 kit 1 titik get diagonal 1. Intinya dia mengambil atau mengembalikan nilai atau menampilkan nilai dari diagonal 1 eh, nilai ini, nilai 10-nya ini, nilai defaultnya 10 nilai defaultnya lalu yang dia memanggil lagi yang diagonal 2 defaultnya tuh sama aja 10 lalu cout area atau luas kit 1 titik kalkulat area intinya dia mengambil atau menampilkan eh, nilai nilai output dari hasil perhitungan luas dari layang-layangnya itu. Intinya kit 1 kalkulat area dari nilai default ya. Jadi ininya ini pakai nilai default rumusnya ini. Lalu selanjutnya cout perimeter kit 1 titik kalkulat perimeter di sini untuk menghitung eh, keliling dari layang-layang. Intinya di sini menampilkan hasil dari perhitungan
keliling dengan nilai atribut default. Lalu ini result 2-nya. Pertama kita panggil intinya yang result 2 ini kita menggunakan parameter ya. Kita panggil lagi kelas kit dengan tipe data double dengan nama variabelnya kit2 dengan parameter diagonal satunya itu 8 dan diagonal 2 itu 10. Seperti yang tadi ini si out result kit2 diagonal satunya itu di sini kita kit 2 titik get diagonal intinya kita mengembalikan nilai diagonal get diagonal satunya itu 8, lalu get diagonal 2-nya itu yaitu 10. Lalu kita si out area, area itu atau luas. Kita kit 2 titik calculate area di sini untuk menghitung luasnya dari diagonal yang diberikan ini 8 sama 10. Bakal menampilkan hasil dari perhitungan eh, luas dari diagonal yang dari nilai dari nilai yang ada di parameter yaitu 8 10. Lalu si out perimeter kit 2 titik calculate perimeter. Intinya ya sama aja kayak area tadi. Intinya perimeter untuk mencari nilai keliling dari nilai yang dari perimeter ini 8 sama 10. Diagonal satunya 8, diagonal 2-nya 10. Oke, biar nggak agak pusing ya. Kita langsung tampilkan aja outputnya. Coba kita bersihkan dulu. Oke, ini hasilnya. Eh, hasilnya itu kan ini result satu kit satu. Ini kan nilai yang default kan ya. Diagonal satu nilai diagonal 2-nya itu nilainya default. Nah, ini nilai areanya, hasil area dari yang nilai default tadi atau hasil luasnya dari nilai defaultnya. Lalu ini hasil kelilingnya dari nilai default. Yang ini nilai berdasarkan parameter yaitu 8 dan 10. Di sini kita mendapatkan luasnya itu 40 dan kelilingnya itu 25. Oke. Eh, demikian penjelasan saya. Eh, saya ucapkan terima kasih untuk kakaknya udah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.